Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Muhammad Rifki Isa dari kelas FM 20B. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti: 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi, keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Selain itu, budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena: 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung, membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adabnya kebersamaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian kerjasama bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem: ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, dan mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. Berdasarkan kriteria faedah, terdapat faedah elementer. Faedah elementer ada ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk ada industri atau kerajinan. Dan faedah tempat dan waktu ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan pergudangan. Terdapat perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis, ekonomis, usaha perorangan, usaha persekutuan, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perserorangan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV, persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum, sesuatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh UU. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih. See you.